Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Belum kita mulai pembelajaran pada ini, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa ya. Ayo Mbak Ratna dipimpin doanya. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa pada menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini masuk semua atau ada yang belum masuk ya? Masuk semuanya, masuk semua. Pintar. Nah, selanjutnya, supaya kita lebih bersemangat dan memupuk jiwa nasionalis kita, satu wajib nasional yang bersih Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya berdiri. Oke. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang cara menentukan pikiran pokok, kemudian melanjut utama, dan nanti kita akan belajar mengenai energi listrik. Ada yang namanya listrik statis, ada juga listrik dinamis. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang puisi, tentu tujuan pembelajaran hari harapan bisa menentukan pikiran pokok setiap paragraf, mendemonstrasikan tentang listrik statik. Nah, sebelumnya, Bu Rizka akan mengajak kalian untuk melakukan belajar kita tempat ternyata punya ya. Ayo semuanya berdiri, ikuti gerakan Bu Rizka ya. Tepuk kelas 4, pintar, cerdas, semangat. Gerakannya ya. Ayo anak-anak, lihat bersama-sama ya, kalian melakukan yel-yel. Empat. Pintar, cerdas, semangat. Oke, kompak sekali anak. Sekali tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Rizka untuk hari ini Rizka ingin mengajak kalian untuk melihat video tentang orang Kanekes Baduy. Link videonya juga sudah Bu Rizka sertakan pada LKPD yang kalian sudah unduh. Kita simak video berikut. Kira-kira setelah menonton video ini nanti, pengetahuan apa yang kalian temukan? Oke, kita lihat. Ini adalah penggalan kehidupan masyarakat. Kalau kita simak dalam video itu anak-anak, ya. Nah, anak-anak, setelah kita simak, tadi adalah penggalan kecil atau
kita kutipan dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat suku Baduy. Setelah itu tadi, kamu tentu memiliki pengetahuan awal yang tadinya kalian belum mengerti apa kehidupan suku Baduy, bagaimana lingkungannya. Setelah menyaksikan video tadi, pasti anak-anak sudah mempunyai pengetahuan. Bukan begitu, bukan? Contohnya tadi, kalau kita lihat di sungai tadi ada anak kecil, ada orang desok-gosok badannya menggunakan tumbukan daun-daunan. Ternyata masyarakat suku Baduy itu memakai sabun atau sampo seperti kita. Mereka masih memanfaatkan barang-barang tradisional. Nah, tugasmu adalah menulis pengetahuan yang kamu peroleh dari video tadi ke dalam lembar kegiatan 1 pada kolom aku tahu. Gitu ya. Boleh ditulis sebanyak-banyaknya pengetahuan awal yang kamu. Coba, Bu Rizka mau bertanya. Ratih, dari penggalan video tadi, awan apa yang kamu peroleh mengenai masyarakat suku Baduy? Tadi itu ada itu Bu, suku Baduy itu orangnya itu sukanya berjalan kaki kemana-mana Bu. Super sekali. Kalau kita lihat masyarakat suku Baduy tidak ada yang mengendarai kendaraan. Mereka masih kaki. Yang kedua, coba Ambarwati, pengetahuan apa yang kamu peroleh mengenai suku Baduy video tadi? Suku Baduy apa ya? Mungkin tempat tinggalnya bagaimana tadi? Tempat tinggalnya Kalau masih kita lihat di dalam pedalaman Bu. Belum ada masih di betul sekali, masih di pedalaman ya, di dalam hutan yang rimba, pohon-pohonnya masih sangat rindang. Nah, anak-anak sudah pintar, semuanya sudah menuliskan pengetahuan awal tentang suku Baduy pada LKPD kegiatan 1. Selanjutnya, ternyata semakin kita mengetahui kehidupan suku Baduy, tentu saja kita semakin karena begitu uniknya, bukan begitu anak-anak? Menarik sekali untuk kita pelajari. Oleh karena itu, Bu Guru yakin kalian semakin penasaran tentang kehidupan masyarakat suku Baduy. Nah, tugasmu kali ini adalah isi LKPD kegiatan kedua pada lembar Aku Ingin Tahu tentang kehidupan masyarakat suku Baduy. Misalnya, kok suku Baduy tinggalnya di dalam hutan ya, kira-kira agamanya apa, kira-kira apa? Kalau kamu ingin mengetahui tentang hal itu, kamu tulis di kolom Aku Ingin Tahu. Nah, coba bisa ingin pertanyaan yang sudah disusun oleh anak Solih. Andre, kamu ingin tahu apa tentang suku Baduy? Saya Bu. Ya. Bagaimana orang Baduy mencari makan, Bu? Oh, tepat sekali, pintar sekali, pertanyaannya bagus. Bagaimana orang Baduy mencari? Apakah mereka makan sosis atau makan bakso? Kita cari nanti jawabannya ya. Selanjutnya Bu Rizka juga pengen ngerti yang sudah disusun oleh Sari, anak Solihah. Bagaimana pertanyaannya coba? Bu Guru, saya boleh tidak? Ya, pinter sekali Rati, pertanyaannya apa?
Saya kan pernah ke Banten, terus saya melihat suku Baduy itu pakaiannya hitam-hitam. Saya pengen tahu, Bu, kenapa orang suku Baduy pakaiannya hitam-hitam? Oke, super sekali bisa menuliskan rasa penasaran itu dalam kolom pertanyaan. Nanti kita cari bersama-sama ya jawabannya ya. Nah, saat tuliskan daftar pertanyaan berdasarkan rasa ingin tahunya, sekarang Bu Rizka mengajak kalian untuk mencari dari rasa penasaran kalian. Berikut ini atau di LKPD anak-anak sudah Bu Rizka bacaan teks non-fiksi yang berjudul Orang Tanekes si Suku Baduy. Nah, sekarang Bu Rizka beri waktu membaca agar bisa menjawab pertanyaan atau rasa ingin tahu kalian dari LKPD yang kita tulis bersama-sama tadi. Anak-anak boleh mulai membaca sekarang. Nah, setelah selesai membaca, tentu anak-anak sudah beberapa pertanyaan pasti sudah terjawab, bukan begitu? Apabila nanti ada pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya, anak-anak boleh bertanya kepada Bu Rizka. Bu Rizka akan membantu menjawab. Nah, sekarang untuk mengisi lembar LKPD ketiga, yaitu sudah tahu dari pertanyaannya Andre tadi, suku Baduy ternyata dibagi menjadi dua, ya Bu. Nah, bisa dijawab bisa diperoleh jawabannya dari bacaan tadi. Suku Baduy dibagi dua kelompok, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Kemudian untuk pertanyaannya Mbak Ambar tadi, apa kepercayaan dari suku Baduy? Di dalam teks tadi juga sudah bisa kita temukan. Masyarakat suku Baduy memiliki kepercayaan yang namanya Sunda Wiwitan yang dipimpin oleh Uun. Gitu. Nah, anak-anak, adakah pertanyaan yang belum kalian temukan jawabannya? Boleh loh ditanyakan. Ayo, angkat tangannya yang belum menemukan jawabannya atau sudah terjawab semua? Oh, sudah terjawab semua rupanya. Anak-anak yang pinter. Nah, jika kita perhatikan pada teks non-fiksi tadi, Pak Andre, perhatikan teks yang sudah Bu Rizka tampilkan ini terdiri dari berapa paragraf ya? Bentar ya Bu, saya hitung dulu Bu. Ya, teman yang lain mungkin bisa membantu. Oke, terdiri dari 3 paragraf sekali. Ternyata anak-anak, setiap paragraf itu ada yang namanya pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf pasti disusun oleh satu dan kemudian biasanya letak pokok pikiran itu di mana? Nah, letak pokok pikiran itu biasanya ada juga yang di akhir atau di tengah. Untuk paragraf yang letak pokok pikirannya ada di awal, itu namanya induktif. Dan paragraf yang letak pokok pikirannya ada di akhir atau di tengah dinamakan paragraf induktif. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Yang pertama tentu anak-anak harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Tentunya juga harus bisa memahami. Kemudian menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir suatu. Kemudian langkah yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau tengah paragraf. Nah, berikut
Berikut ini adalah contoh menentukan pokok pikiran dalam paragraf. Karena tadi teks itu dari 3 pokok pikiran, maka tugasmu sekarang adalah menentukan bisa terdiri dari 3 paragraf ya. Tugasmu sekarang adalah menentukan masing-masing pokok pada separagraf. Sudah siap anak? Boleh dibantu oleh orang tuamu atau kakakmu juga, nanti jawabannya dikirim ke Bu Rizka. Anak-anak, kalian kan sudah bahwa suku Baduy terbagi menjadi 2, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Ternyata kelompok ini masing-masing memiliki perbedaan. Suku Baduy luar sudah mulai mengenal alat dan juga sudah mulai mengenakan pakaian-pakaian yang bersifat modern. Berbeda dengan suku Baduy dalam, suku Baduy tidak mau sama sekali menggunakan alat elektronik, menggunakan alas kaki, mereka juga tidak memakai sabun untuk mencuci rambut, dan mereka ditandai dengan berwarna putih dan hitam. Itu adalah ciri-ciri masyarakat suku Baduy dalam. Suku Baduy luar sudah mulai mengenal alat elektronik. Sekarang Bu Rizka mau tanya. Untung? Ya Bu. Halo. Ya Bu. Apa itu yang dimaksud alat elektronik? Alat elektronik itu yang menggunakan listrik, Bu. Bisa keluar suaranya, bisa keluar gambarnya, bisa keluar anginnya gitu Bu. Tepat sekali, alat elektronik adalah alat yang memanfaatkan energi listrik. Perhatikan di dalam rumahmu, di sekitarmu, ada alat elektronik apa saja yang ada di sekitarmu? Coba sebutkan. Kipas, TV, radio, handphone, apalagi itu ya, kulkas. Banyak sekali alat elektronik yang ada di rumah Untung. Nah, benar sekali anak-anak jawaban dari Untung. Alat elektronik itu adalah alat-alat yang memanfaatkan energi listrik. Nah, rupanya energi listrik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu energi listrik dinamis dan energi statis. Energi listrik adalah energi listrik dinamis. Bu Rizka ingin mengajak kalian berandai-andai. Apabila di dalam kamar ada lampunya tuh. Nah, apabila di dalam kamar kalian ditekan pada malam hari, berarti bisa menjawab. Kalau saklar di dalam kamar, saklar lampu di dalam kamar ditekan, jadi Lampunya nyala, Bu. lampunya menyala. Kamar yang tadinya gelap menjadi Terang. betul sekali. Mana Pak Untuk? Ditekannya on apa off? Untuk? Oh, tentu Ditekannya on apa ditekannya on. Tentu ditekannya on. Tapi mematikan pagi hari harus ditekan off agar lampunya mati. Ternyata anak-anak lampu karena adanya aliran listrik. Aliran listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, saklar itu tentu kalau ditekan on, listriknya dapat mengalir. Kalau ditekan off, listriknya tidak dapat mengalir. Akibatnya lampu mati. Begitu ya, untuk kritis sekali anak Bu Rizka. Nah, berikut ini adalah
contoh bagan listrik dinamis. Ini ada lampu di kamarmu, kemudian ini sumber listriknya, saklarnya. Kalau untuk menekan saklar ini akan dempet sehingga arus listriknya bisa mengalir. Menekan off, saklar ini akan terbuka seperti ini sehingga lampunya akan mati karena tidak bisa mengalir. Itu tentang listrik dinamis. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum berikutnya? Sudah jelas semua? Mana asal listrik itu, Bu? Kalau dalam gambar ini sumber listriknya berupa baterai, tapi kalau di rumahmu pasti tidak mungkin baterai sumber listrik dari PLN. Oleh karena itu setiap bulannya kamu berkewajiban untuk membayar, ya kan? Ibu. Nah, berikutnya ya Rafi, ya kan? Sudah jelas. Berikutnya adalah listrik statis. Ya, listrik statis ada contoh peristiwa listrik. Yang kedua, baju yang digosok berulang kali oleh setrika, kemudian juga balon yang sudah ditiup dan digosokkan di air. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengapa penggaris yang digosokkan di rambut itu bisa menarik kecil. Ternyata anak-anak, setiap benda itu memiliki muatan listrik, yaitu dan elektron. Kalau Buriska kecil dulu, cara menghafalkannya gini. Proton, huruf depannya apa anak-anak? Proton, huruf depannya P. Nah, berarti untuk mengingat-ingat supaya tidak terbalik, huruf depannya P berarti. Nah, berarti kebalikannya elektron berarti bermuatan negatif. Seperti itu kalau Buriska dulu menghafalkan. Nah, saat penggaris digosokkan pada rambut, elektron pada penggaris berpindah ke rambut. Penggaris menjadi dan rambut menjadi lebih negatif karena ada tambahan elektron dari penggaris. Pada saat penggaris ada potongan kertas, oleh karena itu penggaris dapat menarik potongan kertas itu karena penggarisnya sudah tidak seimbang muatannya antara proton dan elektronnya. Begitu anak-anak penjelasan tentang listrik statis. Jadi kesimpulannya adalah listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda, entah itu terlalu banyak protonnya atau terlalu banyak elektronnya. Mari benda-benda lain. Nah, selanjutnya Buriska memintamu untuk mengerjakan tahap 4, yaitu kegiatan bersama orang tua. Lakukan percobaan sederhana tentang listrik statis. Alat dan bahannya yaitu hanya penggaris, mika, dan kertas yang sudah kamu potong kecil-kecil. Pada lembar LKP ini sudah langkah-langkahnya beserta laporan kegiatannya. Nanti kamu minta bantuan orang tuamu untuk foto percobaan yang kamu lakukan di rumah, kemudian dikirimkan ke Buriska. Begitu ya anak-anak? Ibu. Ya. Nah, penjelasan tentang energi listrik pada hari ini sudah. Buriska ingin tahu anak-anak tadi menyimak dengan baik atau tidak. Andre, menurut kamu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Apa yang menarik hatimu? Hari kita belajar tentang itu kok bisa penggarisnya menarik
kertas-kertas kecil itu, Bu. Nah, itu sangat menarik ya hari ini, dan kita mendapat pengetahuan baru mengenai listrik statis. Kemudian Ambar, pada pembelajaran hari ini kesulitan apa yang kamu temui? Rizka ingin tahu. Saya apa ya Bu, yang listrik itu statis tadi Bu, yang protokol Oh, agak tidak. ya masih Iya, memahami. memang kadang-kadang yang pintar masalah kelistrikan itu anak-anak utang ya. Nah, berarti kira-kira tindakan apa yang kamu lakukan setelah menerima pembelajaran hari ini? Kira-kira kamu mau nanti? Aku mau belajar materi selanjutnya, Bu. Terus aku mau baca-baca lagi tentang listrik dinamis dan listrik statis supaya tambah pinter. Super sekali anak solihah Bu Rizka. Nah, sudah tahu ternyata anak-anak tadi sudah menyimak penjelasan Bu Rizka dengan baik, konsentrasinya full sampai akhir. Maka anak sekarang tugasnya adalah mengerjakan soal evaluasi yang link soalnya sudah Bu Rizka bagikan lewat Google Classroom. Kan ya anak-anak? Dari pembelajaran hari ini, Bu Rizka berpesan, kita tahu bahwa terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Bahkan suku Baduy saja terbagi menjadi dua kelompok, ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Nah, oleh karena itu, kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, saling menghargai. Tidak boleh menjelek-jelekkan antar suku. Begitu ya anak-anak. Untuk Kapan piknik ke pembelajaran sana? hari Kapan piknik ke sana? ya, untung ada. Oke, nanti setelah pandemi berakhir mungkin kita bisa aktivitas. Kehidupan masyarakat Baduy yang masih sangat tradisional ini dalam masa pandemi yang sudah ini belum tercatat sama sekali yang terkonfirmasi positif COVID. Jadi tetap ada positifnya. Mereka sangat menjaga walaupun hidupnya berada di dalam hutan belantara seperti itu. Itu ya untuk sekarang untuk bisa teman-teman untuk berdoa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Siapa Bu? Saya? Ya betul. Oh ya. Mari teman-teman kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Sudah Bu. Ya. Ya, sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya anak-anak solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rita.